Hey guys, balik lagi dengan gua di Tukang Mikir. Di kesempatan kali ini gua bakal nge-review sebuah alur cerita film yang rilis pada tahun 2014. Film itu adalah Taza the Hidden Card. Taza the Hidden Card adalah film perjudian Korea Selatan yang rilis pada tahun 2014 yang disutradarai oleh Kang Hyung Chol. Didasarkan pada manhwa Hun Yong-man dan Kim Se-young yang berjudul sama. Tanpa menunggu lama-lama, mari kita mulai alur cerita filmnya. Suatu hari, Degil berjudi dengan seorang pria bernama Goang Chul. Dan kembali lagi, Degil selalu menang. Saat bersamaan, ada wanita cantik yang menghentikan Goang Chul berjudi. Dia adalah adiknya yang bernama Mina. Karena Mina tak suka kakaknya terus-terusan berjudi. Dan seperti melihat bidadari, Degil langsung jatuh cinta kepada Mina pada pandangan pertama. Suatu hari, ayah Degil terseret pada perjudian gelap, sehingga berhutang besar dan ditahan. Degil yang mendapat kabar itu langsung ke TKP untuk menyelamatkan. Tapi bos judi yang bernama Ghost datang. Terjadilah perkelahian antara mereka, sampai akhirnya Ghost tertusuk pisaunya sendiri. Degil dan ayahnya panik, lalu melarikan diri. Kemudian Degil disuruh ibunya untuk pergi ke Seoul untuk lari dari Ghost. Tapi sebelum dia pergi, dia berpamitan dengan Mina sekaligus melamarnya. Tapi Mina tak menganggap itu serius. Singkat cerita, Degil sampai di Seoul dan menemui kerabatnya yang bernama Charlie. Dan Charlie ini bekerja pada bos yang bernama Gojang. Dan akhirnya Degil ikut kerja bersama Charlie. Degil kemudian menjadi pelayan di sana. Tapi suatu hari, Charlie dikasih uang untuk berjudi dengan Degil. Tapi Charlie terus-terusan kalah hingga permainan diambil alih oleh Degil. Disinilah Degil terus menunjukkan kemampuan berjudinya dan selalu menang dan membuat Gojang suka padanya. Singkat cerita, kehidupan Degil berubah drastis. Saat itu, dia bertemu dengan wanita yang bernama Nona Wu. Ternyata, dia adalah janda kaya raya yang suka berjudi. Seiring berjalannya waktu, Degil dan Nona Wu menjalin asmara. Suatu hari, anggota Gojang berkumpul dan merencanakan akan menjebak Nona Wu dan berencana menguras semua hartanya. Dengan rencananya anggota Gojang terus-terusan kalah sampai taruhan menjadi sangat besar. Kemudian membalikannya sehingga mendapat kemenangan besar. Degil yang tahu rencana itu mengingatkan Nona Wu karena dia tidak tega. Benar saja. Lalu Nona Wu tidak datang di permainan selanjutnya, sehingga membuat mereka cemas. Tapi, tiba-tiba Nona Wu datang untuk bermain. Kesempatan itu dimanfaatkan untuk menghabisi Nona Wu dengan taruhan semuanya. Tapi, terjadi hal yang tak terduga. Nona Wu memenangkan permainan dengan mengalahkan mereka. Walaupun mereka telah melakukan konspirasi dan akhirnya membuat Gojang bangkrut, sedangkan Nona Wu kemudian menghilang. Setelah Gojang bangkrut, Degil diperkenalkan oleh Charlie dengan orang bernama Dongsik, dan Degil kemudian berjudi dengannya. Sebelum permainan dimulai, Dongsik memanggil wanita untuk ikut bermain. Dan Degil pun sangat kaget, karena wanita itu adalah Mina. Saat permainan dimulai, permainan pun semakin memanas. Taruhan pun terus bertambah. Tak lama kemudian, keadaan pun berbalik. Yang tadinya Degil selalu menang, dan malah dia sekarang kalah. Sehingga Degil kalah besar dan mempunyai hutang yang banyak kepada Dongsik. Lalu diperlihatkan Dongsik yang bersama Gojang di sana mengatakan akan membalas Degil karena telah bersekongkol dengan Nona Wu untuk membuat Gojang bangkrut. Diketahui Degil dijebak. Setelah itu Degil dikejar oleh sekelompok orang yang ternyata suruhannya Dongsik. Saat dia bangun,
dia sudah babak belur, dan mengejutkannya, ginjalnya telah diambil. Saat bersamaan, Dongsik dan anak buahnya datang, dan Dongsik berkata, "Semua hartamu dan ginjalmu belum cukup untuk membayar hutangmu." Suatu hari, saat Degil yang sudah dibebaskan, tiba-tiba dia didatangi oleh Mina. Kemudian Mina memberikan tas yang penuh dengan uang. Dan ternyata uang itu adalah hasil dari menjual ginjal Degil dan menipunya. Mina berkata, "Kau telah dijebak oleh Dongsik, dan ternyata Charlie telah bekerja sama dengan Dongsik." Degil sangat marah dan ingin langsung bertemu dengan Dongsik, tapi Mina melarangnya dan menyuruh Degil kabur saja. Dia tak mau seorang pria yang sudah melamarnya mati begitu saja. Degil berkata, "Jika kau telah menyelamatkan nyawaku, maka nyawa ini sudah menjadi milikmu." Dan Degil kemudian pergi. Singkat cerita, sampailah Degil di suatu tempat dan berjudi dengan orang-orang di sana. Di perjudian itu, Degil bermain curang dengan membagikan kartu sesuai keinginannya. Tapi itu segera diketahui, dan benar saja saat kartu dibuka seperti yang dikira orang-orang. Dan saat Degil akan dihajar, ada orang yang membuka kartu lainnya, dan ternyata kartu yang tersisa tidak seperti yang diduga. Degil akhirnya bebas. Diketahui orang itu bernama Goa. Degil kemudian meminta menjadi mitra, tapi Goa menolaknya. Tapi Degil tidak menyerah dan terus mengejar Goa. Saat Degil dan Goa dalam perjalanan, tiba-tiba ban mobil yang mereka tumpangi bocor dan berhenti di sebuah bengkel. Sesambil menunggu mobil, Degil dan Goa diajak berjudi oleh orang-orang di sana dan mereka menang besar. Kemudian Degil dan Goa disuruh kembali lagi di esok harinya karena mereka tidak terima atas kemenangan Degil dan Goa. Keesokan harinya, Degil dan Goa kembali ke tempat itu untuk berjudi. Goa merasa kalau mereka telah mengatur tempat duduknya. Goa memberitahu bahwa mobil di luar ada masalah dengan maksud Degil bisa berganti tempat duduk. Dengan hal yang diajarkan Goa, Degil bisa mendapatkan kemenangan yang besar dan mengakhiri perjudian tersebut. Selang waktu berlalu setelah perjudian itu selesai, dipertemukan kembali dengan orang yang memakai baju hitam yang ada di bengkel kemarin. Ternyata orang itu telah bekerja sama dengan Goa. Degil terkejut dan merasa dunia perjudian tidak sesederhana di pikirannya. Hari demi hari berlalu. Degil dan Goa selalu menjadi murid dan guru, memenangkan perjudian dimanapun sampai akhirnya dalam perjalanan pulang, Degil bertemu dengan Charlie yang sedang dihajar orang-orang. Lalu Degil mengejarnya dan siap menghajarnya, lalu bertanya, kenapa dia menjualnya kepada Dongsik? Charlie mengungkapkan, "Aku yang mengajakmu, tapi bos selalu mengistimewakanmu." Lalu Degil tidak jadi menghajar Charlie. "Maafkan aku, Mina dijual ke Ghost karenamu," kata Charlie. Degil yang mendengar itu lalu pergi ke tempat Ghost sendirian untuk menyelamatkan Mina. Singkat cerita, permainan itu pun dimulai. Ghost menjelaskan aturan mainnya. Permainan hanya satu kali, dan yang menang akan kehilangan tangannya. Jika Degil menang, akan membawa Mina. Jika kalah, tinggalkan uang dan Mina, dan hutang Mina berkurang. Degil berkata, "Jika aku menang, hutang Mina lunas." Akhirnya, Degil menang, tapi dia harus merelakan salah satu tangannya. Tiba-tiba, Degil melukai tangannya sendiri, dan hutang Mina dibakar Degil. Di rumah, Mina terus-terusan tidur. Mina pun menceritakan soal kakaknya yang telah dijebak oleh Ghost dan Dongsik, sehingga Guangzhou dipenjara dan Mina pun menjadi sasaran untuk pelunasan hutangnya. Dongsik yang mengetahui Mina pergi mendatangi Ghost dan memarahinya, kemudian menyuruh anak buahnya untuk mencari mereka. Sejenak Degil, Mina, dan Goa menjalani hidup yang damai, sampai akhirnya mereka ditemukan oleh anak buah Ghost. Dan akhirnya Goa terbunuh bersama anak buah Dongsik yang menyelamatkan Degil dan Mina.
Kemudian diperlihatkan Mina menemui kakaknya di penjara. Sepertinya Guangchul akan bebas. Setelah itu Mina dan Degil membuat rencana untuk menjebak anggota Gojang, yaitu Madame So, Madame Jo, Seo, dan bantuan orang pertama Park dan Jun. Ternyata di balik rencana itu ada Gojang. Ternyata Gojang telah diberitahu Degil dan kawan-kawan bahwa Seo dan kawan-kawannya telah menipu Gojang. Dan ternyata Madame So telah dibayar oleh Degil dalam permainan itu tadi. Kemudian Degil menemui Nona Wu bertujuan mengajak Nona Wu untuk bekerja sama menjebak Dongsik. Tapi sekilas Dongsik mengetahui rencana Degil dan Nona Wu. Tapi rencana selanjutnya berhasil. Nona Wu bertemu dengan Dongsik sebenarnya untuk menempelkan pelacak yang bertujuan melacak penyimpanan uang Dongsik. Setelah mengetahui tempat penyimpanannya, kemudian uang Dongsik diambil setengah. Kemudian setengahnya dipublikasikan ke polisi. Dan akhirnya Dongsik menjadi buronan. Setelah itu, Degil dan Nona Wu bertemu. Degil dan Mina berencana untuk kabur pergi ke luar negeri. Nona Wu yang melihat Degil dengan Mina sekarang kelihatannya cemburu. Kemudian Nona Wu menemui Dongsik, sepertinya merencanakan sesuatu. Benar saja, Park dan Jun sudah ditangkap oleh Dongsik. Degil yang mendengar kabar itu langsung pergi menemui Dongsik. Dongsik akan menyerahkan Park dan Jun asal Degil menyerahkan uangnya. Kemudian pertukaran pun dimulai. Dan kemudian Degil pergi sambil membakar uang itu. Ternyata uang itu palsu. Kemudian Degil dan kawan-kawan dikejar Dongsik. Saat berpikir Degil dan Mina sudah lolos dari Dongsik, tiba-tiba mereka ditabrak. Sehingga uang diambil oleh Dongsik. Kemudian Dongsik berpisah dengan Nona Wu karena dia mau kabur ke luar negeri tadi. Dan Dongsik lagi-lagi dikhianati Nona Wu yang sudah bersekongkol dengan Ghost. Kemudian Nona Wu dan Ghost membawa uang itu dan meninggalkan Dongsik. Dan lagi-lagi Nona Wu dikhianati Ghost dengan memberikan minuman yang sudah diberi obat tidur. Saat Nona Wu tak sadarkan diri, ia dibuang oleh Ghost. Dan Ghost membawa uang itu. Di tempat lain, Mina sadar yang sudah berada di rumah sakit. Degil sangat marah karena Mina keguguran. Sedangkan Dongsik yang sadar dia sudah berada di tempat lain, di tempat pembuangan sampah. Kemudian Dongsik mencari Nona Wu. Di tempat berbeda, Ghost membawa uang itu kepada pamannya, yaitu Agui. Saat Agui membukanya, di dalam terdapat alat pelacak. Dan saat bersamaan, Degil pun datang bersama Guangchul. Lalu Degil mengatakan, "Aku mencari Dongsik, lalu akan membunuhnya." Berselang beberapa menit, Dongsik pun datang dan memohon ke Agui untuk mengembalikan uangnya. Saat ketegangan itu terjadi, Agui memberi jalan keluar untuk menyelesaikan masalah judi. Selesaikanlah dengan perjudian, dengan taruhan nyawa dan uang. Yang menang berhak membunuh pemain lainnya. Singkat cerita, mereka setuju. Penentuan pun tiba. Sebelum mereka memulai, untuk mencegah kecurangan, mereka sepakat dengan peraturan yang dibuat. Bermain dengan satu tangan dan telanjang. Dan Nona Wu membawakan kartu yang telah ia bawa. Singkat cerita, mereka semua setuju dan perjudian itu pun dimulai. Saat sudah mulai, Dongsik terus saja menang. Seperti dia bisa melihat kartunya. Benar saja, saat Degil fokus melihat kartu itu, Degil juga bisa melihat kartunya. Ternyata Agui sudah tahu bahwa kartu yang dibawa Nona Wu penuh dengan tipuan. Akhirnya Nona Wu dihukum dan permainan pun dilanjutkan kembali. Saat Degil membagikan kartu, dia meminta Mina untuk menyalakan rokok dan seolah-olah menyembunyikan kartu di bawah bokong Mina. Tapi itu segera diketahui Agui. Ketegangan pun muncul. Agui bertaruh uang dan kepalanya untuk kartu yang belum terbuka. Dan Dongsik bertaruh uang dan nyawanya untuk kartu yang ada di bawah pantat Mina.
Degil dan Mina setuju. Mereka bertaruh dengan taruhan yang sama. Lalu Mina membuka celana dalamnya dan ternyata tidak ada kartu apa-apa. Tapi seperti yang diduga, Dongsik dan Agui tidak mau dihukum. Dongsik menyuruh Ghost menembak Degil dan Mina dan berjanji akan memberikan banyak uang nantinya. Agui pun sama, menyuruh Ghost menembak Degil. Saat Ghost akan melakukannya, Ghost terlebih dahulu ditembak oleh Guangchul. Dan tiba-tiba, Dongsik mematikan lampu di tempat itu dan baku tembak pun terjadi antara mereka. Saat Mina menyalakan lampu itu, dan ternyata Dongsik sudah mati di tangan Guangchul. Setelah itu, Daegil, Mina, dan Guangchul pergi, tapi mereka tidak membunuh Agui. Ternyata Guangchul juga terluka dan kemudian mengkhianati Daegil dan membawa semua uang itu. Setelah beberapa waktu berlalu, muncul berita ada orang yang menghamburkan uangnya di jalan dan mati di gunung. Dia adalah Guangchul. Setelah kejadian itu berlalu, Daegil dan Mina hidup bersama. Tiba-tiba mereka mendapatkan surat yang ditulis oleh Guangchul. Isinya permintaan maaf kepada Mina dan meninggalkan uang itu di gunung. Ternyata Guangchul melakukan itu semua untuk melindungi mereka. Ternyata Guangchul tidak berkhianat. Dan di situ Guangchul menuliskan pesan juga, semoga kalian bahagia dan memulai hidup yang lebih baik. Dan film pun berakhir.